Dibantu oleh sahabat dari kepolisian, Baiju mulai menyelidiki informasi terkait insiden pembunuhan yang terjadi di tempat pemotongan hewan 10 tahun yang lalu. Faktanya, pembunuhan tersebut ada hubungan dengan satu kelompok paling berbahaya saat ini, yakni kelompok 72 Iblis yang menurut sumber terpercaya, salah satu anggota kelompok 72 Iblis yang bernama Tan Long menghilang. Sejak kejadian itu, ia dianggap sebagai pembunuh terlatih yang sangat berbahaya, paling hebat dan tak terkalahkan. Bahkan kelompoknya sendiri pun belum tentu bisa mengalahkannya. 之后，72地煞的二当家的就失走从人质了。孙明还说。 Semakin kuatlah dugaan Baiju tentang Liu yang sebenarnya Tan Long, komando kedua dari kelompok 72 Iblis, sehingga ia memutuskan pergi ke ibu kota untuk meminta surat penangkapan secara resmi. Tiba di ibu kota, Baiju langsung menemui kapten polisi setelah menceritakan tentang sosok Liu alias Tan Long. Kapten polisi merasa bahwa pasukannya tidak akan cukup untuk menangkap sosok tersebut. Baiju disarankan untuk menyewa kelompok penjahat kejam karena menurutnya kriminal harus dilawan oleh kriminal juga. 徐白鸠，我觉得你还是收手。 Tak ingin menggunakan cara yang tidak resmi, Baiju tetap akan melakukan penangkapan sesuai prosedur hukum. Ia pun mendatangi Bapak Wali Kota yang sempat hadir ke desa tempo hari, namun hasilnya sama saja. Wali Kota justru lebih parah dari si kapten ketika ia meminta uang dalam jumlah yang banyak apabila Baiju ingin mendapatkan surat penangkapan resmi. 你把20两银子凑齐了，再来找我。 Tak punya pilihan lain, Baiju pun terpaksa menemui mantan istrinya untuk meminjam uang. Ia pun menjelaskan jika uang ini akan digunakan untuk menyuap Bapak Wali Kota supaya bisa mendapatkan surat penangkapan berikut pasukan polisi yang akan mendampinginya. 我给老丈人上书箱就走。 Baiju pun akhirnya mendapatkan apa yang ia mau dan langsung berangkat ke desa untuk menangkap Liu. Sementara itu, Bapak Wali Kota terlihat sedang menemui kelompok 72 Iblis yang dipimpin oleh sang ketua bernama Master untuk memberitahu tentang Tan Long yang saat ini berada di desanya. 我们的唐龙就在你说的那条村子里。 Alih-alih ingin mendapatkan imbalan besar atas informasi ini, Bapak Wali Kota justru malah harus ketar-ketir ketika Master tidak sedikit pun senang mendengar informasi tersebut. Yang alangkah terkejutnya Wali Kota ketika baru mengetahui jika Liu alias Tan Long adalah anak dari Master itu sendiri. 唐龙跟我们的关系最密切。 Setelah Wali Kota mati, Master pun berteriak kepada semua anggotanya bahwa tak ada satupun dari kalian yang merupakan tandingan anakku, sehingga Master menyuruh 2 orang anggota terbaiknya untuk membawa Tan Long kembali pulang ke kelompoknya. 你们说，我该不该把唐龙杀掉？有一个像唐龙。 Bertepatan dengan sebuah acara yang sedang diselenggarakan, muncullah 2 anak didik terbaik Master yang datang untuk menjemput Liu pulang. Salah satu anggota perempuan bernama Yuli memaksa Liu untuk mengakui bahwa dirinya adalah Tan Long. Namun Liu bersikeras untuk tidak mengakui itu meski sempat menerima serangan beberapa kali. Melihat Liu yang keras kepala, Yuli pun menghampiri seorang kakek-kakek untuk dihabisi di depan semua orang. Menyadari Yuli akan menyakiti seluruh warga desa, Liu yang tidak bisa tinggal diam pun akhirnya bangun, dan inilah yang terjadi. Dan ya, inilah Tan Long, ahli bela diri paling kuat yang tidak ada tandingannya, di mana satu anggota lain yang bernama Ucu pun ikut menyerang hingga terjadi pertarungan dalam intensitas yang cukup mengadrenalinkan. Ingin melibatkan istri dan seluruh warga desa, Liu memilih pindah tempat bertarung dengan berlari dari segenteng rumah warga, dan disinilah mereka sekarang, sebuah kandang munding yang jauh dari pemukiman dan terletak di atas sungai yang curam.
Niat hati ingin tobat dan tidak membunuh lagi, Liu terpaksa menghadirkan kembali jiwa-jiwa balas dendam dalam dirinya setelah Yuli memaksa ia melakukannya, sehingga jangan salahkan Amanda Manopo jika Yuli harus mati hari ini. Dan ya, alih-alih mati oleh serangan Liu, Yuli justru harus digeruduk kerbau yang membuatnya nyaris jatuh ke bawah jurang. Sempat menyelamatkannya, Yuli ternyata memilih untuk mati saja demi menunjukkan kesetiaannya kepada pimpinan. Pulang ke rumah, Ayu sang istri mencoba bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di belakang ia langsung mewek menangis saking tak percayanya bahwa selama 10 tahun ini dirinya hidup bersama dengan seorang pembunuh yang paling kejam. Di sini pula lah kita akan dibawa flashback ke momen ketika Tan Long menemukan titik balik dalam hidupnya. Saat itu ia ditugaskan untuk membantai satu keluarga tempat pemotongan hewan yang dimana diantaranya ada anak-anak kecil yang mungkin seumuran dengan anak bungsunya. Sehingga disitulah Tan Long merasa sangat menderita hingga memutuskan untuk menghilang pergi dari kelompoknya dan memulai hidup barunya sebagai sosok Liu. Keesokannya, tibalah Baiju dan pasukan polisi yang bermaksud menangkap Liu. Namun, kepala polisi baru tahu jika orang yang akan ia tangkap ternyata adalah Tan Long, sang komando kedua dari 72 iblis. Daripada mati gara-gara ikut terlibat dalam masalah ini, kepala polisi pun memilih balik kanan dan menolak melanjutkan misi tersebut. 这个就是唐龙。 Dengan fakta bahwa kelompok 72 iblis akan datang ke desa ini untuk menangkapnya, Liu menyarankan kepala desa dan seluruh warga pergi ke bukit untuk berlindung, sementara Liu dan Baiju akan tetap bertahan di sini dan menghadapi resiko apapun yang akan menimpa mereka nanti. Di malam itu, Baiju akhirnya mulai simpati kepada Liu yang hanya ingin tobat dan memulai hidup baru dengan damai dan tenteram, sehingga untuk membantu ia mewujudkannya, Baiju akan memanfaatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuannya dengan membuat Liu seolah-olah mati supaya kelompok 72 iblis tidak akan pernah datang lagi. 人的死分3个阶段，濒死期，唐龙，你一定要死。 Masih dengan teknik akupuntur yang dikuasainya, Baiju akan membuat Liu seolah-olah mati selama beberapa menit. Namun, tentu saja semua itu ada risikonya. Andai kata Baiju tidak melepaskan jarumnya tepat waktu, maka Liu akan benar-benar mati sungguhan. 表面看上去，很多人都，其实地杀的人来的时候，我希望心跳完全停止，你就没得生命特征，你的。 Berlokasi di sebuah bukit Baiju dan beberapa orang polisi yang tersisa pun pura-pura membawa jasad Liu yang akan dibawa ke ibu kota. Tepat saat kelompok 72 iblis tiba di sana, melihat Tan Long sudah tiada, si ajudan dan master pun cukup terkejut. Mereka pun mulai membacakan doa untuk kematian anggota keluarga mereka. Di saat yang sama, Baiju mulai merasa cemas karena mereka tak kunjung pergi, padahal waktu untuk ia harus mencabut jarum sudah hampir tipis, sehingga daripada Liu mati beneran, ia terpaksa membangunkannya tepat saat kelompok iblis masih berada di sana.
Dan ya, pada akhirnya sia-sia sajalah rencana mereka untuk mengelabui kelompok ini, sehingga Liu terpaksa harus menjalankan rencana cadangan, yaitu memotong lengan kirinya sebagai bentuk keluar ia dari kelompok, karena dengan satu tangan yang tersisa, mustahil ia bisa sehebat dulu lagi. Dan alih-alih semua yang sudah beres, si ajudan pun memberitahu jika saat ini master mereka sedang menjemput istri dan kedua anak Liu di bukit, sehingga jika Liu ingin keluar secara resmi, maka ia harus menemui master dan sampaikan itu secara langsung. 一个20年的家，我地堂龙去世了。 Setibanya di rumah, ternyata benar master alias ayahnya sudah bersama dengan istri dan kedua putranya. Bahkan anak bungsu terlihat sedang dipangku oleh master yang berpura-pura senang bisa bertemu dengan cucu dan juga menantunya. 唱大戏小妞妞。 Dan ya, master pun teramat sangat marah ketika melihat tangan kiri Liu sudah buntung. Master benar-benar tidak menyangka jika Liu akan berbuat senekat itu hanya untuk hidup bersama dengan keluarga barunya. Karena semua itu terjadi, master yang kesal pun melampiaskan kekesalan dengan akan menghabisi anak bungsu Liu. Tetapi inilah yang terjadi. 吃饭了，吃饭了，来。回不了家呀。 Setelah istri dan anaknya aman, kini Liu harus menghadapi ayah sendiri. Berbeda dengan kroco-kroco yang sudah ia hadapi sebelumnya, master adalah ahli bela diri yang sudah berada di level berbeda. Ia dapat memfokuskan energi chi-nya hanya pada suatu titik yang membuat tubuhnya seolah kebal terhadap senjata tajam. Tak lama muncullah Baiju yang datang karena penasaran melihat master menguasai ilmu kebal. Baiju pun jadi punya ide untuk membantu Liu dengan cara masuk ke ruang bawah tanah dan akan menusuk titik saraf di telapak kakinya agar aliran energi chi-nya bisa menjadi terganggu. Sialnya, Baiju harus ketahuan dan langsung ditarik ke atas. Namun, sebelum dilempar, Baiju sempat menusukkan 3 jarum lagi untuk memutus beberapa saraf kecilnya, sehingga perlahan tapi pasti master akan mulai kehilangan kemampuan kebalnya. Dan meski sudah tidak punya ilmu kebal, master tetap saja kuat dan tak terkalahkan. Apalagi dengan kondisi tangan Liu yang tinggal 1, hal itu akan semakin menyulitkannya dalam bertarung. Liu sama sekali tak berdaya ketika master melemparnya keluar. Di bawah air hujan dan petir yang menyambar-nyambar, Baiju dengan cepat menusukkan jarum terakhir di belakang leher master yang membuatnya langsung gosong akibat disambar petir. 再来一针。 Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, nyawa Baiju pun tak terselamatkan. Sementara itu, Liu yang kini hanya punya satu tangan pun kembali melanjutkan perannya sebagai suami sekaligus ayah dan bekerja secara normal seperti biasa. Tapi, tidak dengan cebok, ia akan butuh orang lain untuk membersihkan liang tai-nya. Alur cerita film
aksi balas dendam, dan inilah filmku. Naon sih? Riweuh.